Jagung pakan ternak adalah salah satu komoditas pertanian strategis yang bernilai ekonomis. Perkembangan jumlah penduduk dan industri peternakan merupakan faktor penyebab meningkatnya produksi jagung pakan ternak. Peternakan mempunyai peran penting dalam mendukung ketersediaan protein hewani masyarakat. Bahan baku industri pakan ternak berasal dari jagung, sehingga permintaan jagung pakan ternak tinggi. Dan ini membuka peluang budidaya jagung pakan ternak di Kabupaten Pali. Saudara, lahan yang subur banyak dimanfaatkan petani untuk menanam berbagai macam tanaman. Seperti di Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, banyak petani menanam berbagai macam tanaman, seperti tanaman jagung pakan unggas, dengan metode tumpang sari. Bagaimana? Tetap ikuti kami dalam Zona Tani. Jagung termasuk dalam tanaman serelia dan memiliki bahasa Latin Zea mays L. Masih sejenis dengan tanaman rumputan dan memiliki pola pertumbuhan yang sama. Biji atau buah jagung dapat dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Biji jagung yang merupakan pangan dapat diolah menjadi pakan ternak. Tanaman jagung merupakan tanaman yang tahan terhadap musim kemarau, sehingga budidaya jagung pakan ini banyak dibudidaya di Kabupaten Pali. Bahkan di Kabupaten Pali, budidaya jagung pakan masih kurang, sedangkan permintaan tinggi. Awalnya, lahan seluas hampir 1 hektar ini digunakan sebagai budidaya tanaman kacang hijau. Namun karena sulitnya dan banyaknya kendala, akhirnya lahan ini lebih difokuskan menanam tanaman jagung pakan ternak. Perawatan dan cara budidaya yang lebih mudah, akhirnya banyak petani beralih menanam jagung pakan ternak. Kalau pertanian di Desa Sukaraja ini yang terutama biasanya kami mempertanamkan yaitu kacang hijau. Tetapi di dalam kacang hijau ini sering gejala hama, sehingga kami kerepotan untuk pemeliharaan. Dan sekarang ini kami sebagai para petani untuk mencobakan yaitu pertanaman jagung. Ya, pertanaman jagung ini perawatannya agak sedikit, agak keringanan juga merawat daripada kacang hijau. Meskipun terlihat sama, terdapat perbedaan antara tanaman jagung pakan dan tanaman jagung konsumsi. Perbedaan pertama dari bibit yang digunakan, rasa dan tekstur. Jagung konsumsi umumnya memiliki rasa manis dan tekstur lebih lembut. Sementara jagung pakan biasanya lebih keras dan kurang manis. Serta cara panen dan penjagaan kualitas, biasanya jagung konsumsi harus dijaga kesegaran dan kualitasnya. Namun jagung pakan ternak lebih ekstra perawatannya dan diolah kembali sebelum dijual.
serta harga jagung konsumsi lebih tinggi dibandingkan harga jagung pakan. Perawatan pada budidaya jagung pakan ternak perlu dilakukan, seperti pemupukan, penyemprotan pestisida, membersihkan gulma, hingga perawatan bebas hama. Lebih mudah perawatannya, Mbak. Harganya stabil gitu gimana? Harganya stabil, bisa sampai 4.000 bahkan lebih per kilonya, kering. Ini jagungnya emang khusus jagung pakan aja atau ada yang jagung manis atau gimana, Pak? Khusus untuk jagung pakan ayam, hibrida, NK Sumo. Kalau bibitnya beda, jagung hibrida sama jagung manis itu beda. Ciri-cirinya dia tipis. Kalau yang jagung manis sama proses tanamnya, proses perawatannya, cuman beda pemanenannya. Kalau jagung manis dia masih jauh lah dipanen. Cuman kalau jagung hibrida ini harus 3,5 bulan lah kering di batang baru dipanen. Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pali selalu melakukan bimbingan dan pengawasan agar jika petani mengalami kesulitan, maka penyuluhan akan memberikan solusi dan bantuan sehingga tanaman budidaya jagung pakan ternak dapat produktif. Dan jika dibutuhkan bantuan obat dan pengendalian hama, penyuluhan pertanian akan senantiasa membantu petani. Kalau untuk potensinya ini masih sangat dibutuhkan dan juga masih sangat mungkin untuk dikembangkan karena produksi di sini masih tergolong kekurangan daripada permintaan dari pihak luar. Untuk kami berikan bimbingan untuk tentang budidaya dan juga tentang pemasaran dan juga ini sistem budidayanya kami bikin tumpang sari ini secara bergiliran paritas yang kami pakai untuk memutus mata rantai itu penyakit hama penyakitnya, Bu. Saat ini budidaya tanaman jagung masih manual dan belum sesuai standar perawatan. Namun kedepannya penyuluhan pertanian akan memberikan pendampingan agar dapat menggunakan teknologi yang mempermudah petani. Terus dari pembenihan sampai bisa menghasilkan jagung? Nah, itu dirawat seperti disiangi untuk itu gulma-gulma rumputnya, satu di racun hamanya, sehingga kalau tidak diracun hama penghasilannya agak kurang memuaskan karena kaitan dari hama tersebut. Kalau jagung ini yang kebiasaan hama tuh yaitu ulat apa ini, ulat gerayak. Selain itu? Ya selain itu kalau dulu ada babi, hewan kera, monyet itu kan. Nah sekarang babi alhamdulillah tidak ada lagi di sekitar kita sini. Dalam budidaya, pemupukan berperan penting karena jika tanaman jagung tidak dilakukan pemupukan, produksi tanaman jagung tidak baik. Setelah umur tanaman jagung berumur 3,5 bulan, jagung siap dipanen. Mutu hasil panen jagung akan baik bila jagung dipanen pada tingkat kematangan yang tepat. Sebagai tanda jagung siap panen, matang optimal antara lain bila kebolot telah berwarna kuning, biji jagung telah keras dan mengkilap, hingga jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji jagung, dan kadar air
sudah mencapai 35%. Cuaca bagus di sini. Untuk di bulan 4 sampai bulan 8 ini bagus, curah hujannya cukup. Terdapat kendala yang sering menghambat proses budidaya tanaman jagung pakan ternak, seperti tingginya harga bibit serta sulitnya akses air. Karena petani jagung belum mempunyai sumur bor, sehingga air hujan kadang sangat dibutuhkan untuk tanaman jagung. Dalam penanaman ini tergantung curah hujan, dikarenakan kami ini belum ada sumur bor. Sekiranya kalau ada pemerintah nanti membangunkan sumur bor, kami sangat berterima kasih sekali karena kami petani ini kurang biaya untuk pembuatan sumur bor tersebut. Selain itu, terdapat hama yang sering mengganggu tanaman jagung ini, seperti ulat geraya, hewan seperti kera, dan hewan babi yang sering mengambil jagung yang belum siap dipanen. Namun, hama ini masih tergolong mudah dilakukan pembasmian. Paling kendalanya ulat itulah, Bu. Ulat, terus kalau hama babi kurang, paling kera. Kalau ulat itu biasanya diapain, Pak? Disemprot, dispray. Berapa kali sehari, Pak? Berapa kali minggu? Itu sekali semprot biasanya kalau tidak banyak nian habis. Nah, ini sampai 2 kali kemarin. Harga bibit agak mahal, Pak ya? Mahal sekarang. Pupuk nurun, bibit mahal. Bibit itu berapa biasanya, Pak? Per 5 kilo 550. Per 5 kilo. Itu bisa semana? Kemarin Apa? ini 17 kilo ini. Setelah ini. Oh, yang perlu ini pemerintah minta murah bibit benih ini, bibit jagung agak dimurahkan, harga pupuk agak dimurahkan, harga racun-racun dimurahkan. Proses penyemprotan pestisida yang biasanya dilakukan 3 minggu pertama dan penyemprotan selanjutnya dilakukan pada umur 1,5 bulan. Serta para petani mendapatkan bantuan pestisida dan pupuk dari Dinas Pertanian Kabupaten Pali. Jika pupuk dan pestisida masih kekurangan, biasanya petani akan membeli secara mandiri. Kalau hama dan penyakit di sini dominan seperti kita lihat di sini, ini banyak jenis-jenis ulat. Ya. Ini kita selalu konsultasi sama petugas hama penyakit Ibu Puspa. Ini sering untuk hadir ke lapangan, ke lokasi untuk meninjau dan juga merekomendasikan obat apa yang perlu diberikan. Bantuan dan pengawasan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pali diharapkan berkelanjutan dan petani terbantu dalam budidaya tanaman jagung pakan ternak, mengingat masih belum dapat memenuhi permintaan pasar.
luas lahan hampir 1 hektar yang dimiliki petani dapat menghasilkan 4 hingga 4,2 ton untuk sekali panen. Dalam 1 tahun, budidaya jagung dapat dilakukan 3 kali penanaman dan 3 kali panen. Namun, lahan ini masih menggunakan metode tumpang sari, di mana tanaman kacang hijau, tanaman kacang tanda hingga padi. Sembari menunggu peralihan musim panen, tumpang sari ini menjaga produktivitas lahan agar tetap menghasilkan ekonomi. Untuk hasil jagung di sini tergolong ini masih sedang karena berkisar 1 hektarnya di sini sekitar 4,2, 4,3 dan insya Allah kalau cuaca mendukung dan juga teknologi kita terapkan insya Allah akan lebih meningkat lagi. Kalau gagal panen di sini mungkin bukan gagal panen dalam arti kata yang ini, coba mungkin penurunan ya, itu dikarenakan salah satunya seperti saat ini kan cuaca kemarau. Kita ini baru saja pupuk ini, tapi pupuknya itu tidak cepat diserap karena kondisi tanah kering, sedangkan pupuk itu bisa terurai kalaupun kondisi tanahnya lembab, Pak. Cuaca di Kabupaten Pali sangat cocok dilakukan penanaman jagung pakan ternak. Namun, akhir-akhir ini cuaca kemarau yang ekstrim membuat produktivitas tanaman jagung terganggu dan berdampak pada jumlah hasil panen tanaman jagung. Kedepannya, sinergi yang dilakukan antara pemerintah dan petani dapat membuat dan menggunakan teknologi yang canggih, mengingat permintaan pasar yang tinggi dan menjadikan peluang ekonomi dalam memenuhi permintaan pasar. Serta kolaborasi dan bantuan pihak pemerintah untuk petani diharapkan dapat memenuhi permintaan di Kabupaten Pali dan permintaan pasar di wilayah Sumatera Selatan, sehingga perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Saudara, dengan inovasi dan kreativitas para petani dapat menambah perekonomian keluarga dengan metode tumpang sari menanam berbagai macam tanaman. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk pemirsa. Demikian Zona Tani kali ini, sampai jumpa.